Tuhan, Pak Beni. Puji Tuhan, Shalom saudara. Damai sejahtera menyertai buat kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami keluarga besar Kingdom Family pagi hari ini akan beribadah, memuji. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi para pendengar, urapi kami semua. Untuk kami memperoleh kasih dan setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Keluarga besar Kingdom Family sedang dalam keadaan berduka cita ya. Di mana Pak Samartup ya. Pak Samartup sedang dalam keadaan berduka. Ya turut berduka cita buat kita semua. Puji Tuhan. Salam Tuhan Yesus Kristus. Di mana tema kita pada sepanjang bulan ini yaitu keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Saya akan mengambil dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Penekanan pagi hari ini berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana hari ini kita akan merenungkan satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana keluarga dapat membangun relasi dengan Allah melalui ketaatan dalam beribadah. Jadi, ketaatan dalam beribadah itu sangat dan amat penting bagi kita. Keluarga daripada Yosua ini, dia berkata bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini berasal dari Yosua yang berbunyi lengkap, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan ada suatu makna, pernyataan iman, komitmen pribadi. Deklarasi iman daripada Yosua, ia menegaskan bahwa meskipun bangsa Israel mungkin tergoda untuk menyembah Allah lain, ia secara pribadi memilih untuk setia kepada Tuhan. Artinya, iman kepada Tuhan harus menjadi keputusan pribadi yang tegas dan tidak tergantung kepada orang lain atau lingkungan. Kalau kita melihat lingkungan kami, khususnya Kalimantan Barat, suku Dayak, saudara Tuhan. Puji Tuhan, orang Dayak sedang bertobat luar biasa. Dan tapi masih di lingkungan kami, masih mereka mendua Allah, menyembah berhala. Dan ini tugas kami untuk melaksanakan, tugas kami untuk mengerjakan supaya mereka sepenuhnya mengasihi Tuhan. Dikatakan yang kedua adalah makna yang kedua adalah kepemimpin rohani dalam keluarga. Aku dan seisi rumahku menunjukkan bahwa Yosua sebagai kepala keluarga mengambil tanggung jawab rohani untuk memimpin keluarganya dalam ibadah kepada Tuhan. Kepala keluarga dipanggil untuk menjadi teladan dalam iman. Membimbing seluruh anggota rumah tangga untuk hidup takut akan Tuhan. Makna yang ketiga adalah ibadah yang melibatkan seluruh rumah. Kata beribadah di sini bukan hanya soal kegiatan ritual, tetapi seluruh sikap hidup yang tunduk, mengasihi,
dan melayani Tuhan. Ibadah sejati berarti setiap anggota keluarga hidup dalam kasih, ketaatan, dan pelayanan kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Pilihan yang menuntut kesetiaan, Yosua menantang bangsa Israel untuk memilih siapa yang mereka layani. Artinya beribadah kepada Tuhan bukan hanya soal kata-kata, tetapi soal kesetiaan dan keputusan hidup setiap hari. Bagi keluarga masa kini, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan. Di tengah dunia yang menawarkan banyak alam modern seperti uang, kesenangan, dan ambisi. Dan di sini dikatakan bahwa sikap iman keluarga Kristen masa kini, rumah tangga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Keluarga yang setia berdoa dan beribadah bersama-sama. Keluarga yang menjadi teladan bagi masyarakat dalam takut akan Tuhan. Dan ini sebagai kebanggaan bagi kita sebagai para hamba Tuhan, yang umat Tuhan yang mulai bertumbuh, umat Tuhan yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, dan mereka berpusat kepada Kristus Yesus yang adalah sumber pertolongan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah rancangan Allah yang pertama. Sebelum ada bangsa, sebelum ada gereja, Allah lebih dulu membentuk keluarga. Dari keluarga, Allah mengajar manusia untuk mengenal kasih, ketaatan, dan penyembahan kepadanya. Namun, di zaman modern ini, banyak keluarga kehilangan mezbah Tuhan. Di rumah Tuhan ada doa keluarga yang sudah tidak dilakukan lagi. Kami setiap pagi, keluarga kami hamba Tuhan mengadakan mezbah doa. Doa pagi, doa malam, itu rutin dan wajib. Tidak ada neko-neko. Kami harus kerjakan. Karena kami percaya bahwa dengan adanya mezbah keluarga, disitulah Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Ada doa keluarga yang sudah tidak dilakukan lagi pada hari-hari ini. Ada waktu ibadah yang sering dikorbankan demi pekerjaan. Dan anak-anak lebih mengenal hiburan dunia daripada firman. Padahal Allah ingin setia. Keluarga menjadi pusat ibadah. Tempat kasih, ketaatan, dan penyembahan kepadanya dipelihara dengan sungguh-sungguh. Kita melihat keluarga yang membangun relasi dengan Allah. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dengan Allah dimulaikan dari kasih dan pengenalan akan Dia. Keluarga yang mengenal tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya? Melalui doa keluarga setiap pagi dan malam, suami, istri, dan itu bersama Tuhan. Firman lagi langkah keluarga. Anak-anak belajar hidup benar sejak masa dini atau masa kecil. Melalui teladan hidup orang tua, anak-anak tidak hanya dengar firman dari mulut orang tuanya, tetapi melihat ketaatan dan kehidupan keluarga orang tua. Mazmur 107 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Dengan Tuhan adalah fondasi keluarga. Rumah yang tanpa Tuhan cepat retak.
oleh masalah, rumah yang dipenuhi Tuhan tetap kokoh meskipun menerpa badai. Ketaatan beribadah adalah tanda kasih dan kesetiaan kepada Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kamu akan perintahku. Ketaatan beribadah bukan kewajibannya yang berat, melainkan bukti kasih kita kepada Allah. Keluarga yang taat beribadah menunjukkan bahwa Allah adalah pusat mereka. Bentuk ketaatan beribadah dalam keluarga. Yang pertama, setia beribadah di rumah Tuhan. Ambil punya. Hari ini, ketika keluarga bersama-sama datang menunjukkan kesatuan iman. Berikut atau yang kedua, membiasakan ibadah keluarga rumah. Doa malam, renungan keluarga kecil tapi berarti di Tuhan. Yang dalam anak-anak menghormati tidak bermain-main ibadah, melainkan belajar taat akan Tuhan. Ketaatan akan membentuk karakter ini dan menumbuhkan iman keluarga. Pemasmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadalah kepada Tuhan. Jadi, maaf ya. Ya, berkat bagi keluarga yang taat beribadah. Mazmur 128 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ada 3 berkat besar bagi keluarga yang setia membangun relasi dengan Allah. Yang pertama adalah berkat damai sejahtera. Rumah yang dipenuhi doa akan dipenuhi damai sejahtera. Tidak ada tempat bagi pertengkaran. Tidak ada tempat bagi kebencian. Tidak ada tempat bagi iri hati dan ketakutan. Tetapi berkat kasih, yang kedua adalah berkat kasih dan kesatuan. Ibadah keluarga mempersatukan hati suami istri dan anak-anak. Mereka menjadi satu di dalam Kristus. Yang ketiga adalah berkat keturunan yang diberkati. Anak-anak yang dibesarkan dalam ketaatan akan tumbuh menjadi generasi takut akan Tuhan. Seperti Mazmur 112 ayat yang kedua berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Teladan Yosua, pemimpin keluarga yang memilih beribadah kepada Tuhan. Yosua seorang pemimpin yang besar bangsa Israel, menegaskan keputusan pribadi di hadapan seluruh umat. Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tahu bahwa masa depan keluarganya tergantung pada satu hal, ketaatan kepada Allah. Ia tidak hanya memerintah orang lain untuk beribadah, tetapi memimpin keluarga dengan keteladanan. Hari ini Tuhan juga bertanya kepada setiap kita, siapa yang menjadi pusat keluargamu? Apakah Tuhan masih diutamakan dalam rumahmu? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladani Yosua. Jadilah rumah kita mezbah Tuhan. Jadilah doa dan firman sebagai nafas keluarga. Jadilah ibadah sebagai gaya hidup dan bukan sekedar rutinitas. Dan percayalah ketika keluarga kita beribadah dengan taat kepada Allah sendiri akan menjaga, memberkati, dan memuliakan
keluarga, dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau menyerahkan setiap keluarga yang hadir di dalam tangan-Mu. Jadikan setiap rumah tangga yang menyenangkan hati-Mu. Bangkitkanlah kembali semangat beribadah, kerinduan untuk berdoa, dan ketaatan untuk hidup dalam firman-Mu. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap keluarga, dan nama Yesus dimuliakan di setiap rumah dan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.